Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibukakan dulu. Nah kalau naik motor Ustaz, gimana caranya? Kalau naik motor, maka begitu suami yaitu sudah naik motor, sudah istri kemudian sudah, lalu ditanya, gimana? Sudah mapan? Sudah enak duduknya? Sudah. Hati-hati ya, hati-hati. Ah, baru. Ini tidak. Ayo cepat Anda kesopan ini. Malu Surabaya ini saya. Ayo cepat kadang-kadang saya kan kudu aja ini saya. Itu suami zaman sekarang. Sabar, matikan dulu mesinnya. Buat dia nyaman. Ya, buat dia nyaman. Sudah, Ustaz. Rokmu hati-hati. Rokmu sudah. Jangan sampai tersingkap. Itu aurat, itu kaos kaki juga sudah tertutup semua. Enak dudukmu sudah. Sudah ya. Bismillah. Nyalakan. Itu betul-betul dimintis ya dengan baik ya. Jadi membantu istri. Baik, kita lanjutkan 10, tinggal 2 lagi. Makan sendiri-sendiri. Makanya kalau bisa Bapak Ibu di rumah tangga kita punya piring besar, anak-anak ikut makan gitu ya, bareng gitu ya. Suami nyuapin istrinya, istri disuapin suaminya. Begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau istrinya itu 2 atau 3, Masya Allah. Saya bayangkan tok aja, istri pertama disuapin, istri kedua, ya Allah, nikmat. Ustaz mulai, Ustaz ini ya, mulai. Sudah, nanti ibu-ibu komplain nanti ya. Kita lanjutkan, makan siang, berenang. Lalu kemudian yang keempat, yang keempat, wa mula'abatahu ahlahu, bercanda, guyonan dengan istri. Seharian gak apa-apa, mulai pagi sampai sore, itik-itikan asal aja dengan betah aja gak apa-apa ya. Guyon di dapur, guyon di ruang tamu, guyon di ruang depan, guyon di teras rumah, guyon di sepeda motor yang guyon, canda, guyon, bercanda dengan istri terus menerus. Itu ibadah. Makanya bapak-bapak mohon maaf, termasuk juga ibu-ibu juga, ayo ciptakan dalam rumah tangga kita ini yaitu penuh dengan canda, guyon, dan itu adalah ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'du. Ikhwan wa akhwati fillah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat subuh Masjid Nurul Yaqin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada segenap pengurus yayasan dan takmir Masjid Nurul Yaqin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kata yang patut kita ucapkan di pagi hari ini selain rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Salah satu di antara sekian banyak kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kita rasakan di pagi hari ini adalah nikmat diberikannya kita kemudahan-kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di antara sekian banyak amalan-amalan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita lakukan di pagi hari ini adalah diawali dengan sholat sunnah qobliyah subuh, dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan pula dengan talabul ilmi, dan berakhir dengan melaksanakan salah satu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sholat sunnah isyraq. Semoga rangkaian amal ibadah yang kita lakukan khususnya pada pagi hari ini semuanya tercatat di sisi Allah sebagai pemberat timbangan amal kebajikan kita kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Pagi hari ini di Masjid Nurul Yaqin saya diminta oleh takmir Masjid Nurul Yaqin untuk menyampaikan materi terkait dengan rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu seputar romantisme rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kita memasuki materi tersebut, sebagai muqaddimah, kata pengantar, saya ingin mengingatkan kepada diri saya dan kepada para jamaah bahwasanya ketika seseorang itu membaca dua kalimat syahadat, ketika seseorang itu mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ketika seseorang mengucapkan saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang mengucapkan kalimat tersebut, maka dia wajib menjalankan konsekuensi-konsekuensi. Salah satu di antara konsekuensi-konsekuensi tersebut adalah dia wajib ta'atuhu fima amar. Dia wajib mentaati semua yang Nabi perintahkan. Dia wajib sami'na wa ata'na dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila ada seorang muslim yang dia tidak menjalankan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia tidak menjalankan konsekuensi dari dua kalimat syahadat tersebut. Itulah sebabnya di dalam Al-Quranul Karim, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tepatnya di surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya ayat yang ke-21. Saya yakin panjenengan semua sudah pada hafal ayat ini. Minimal ayat ini familiar di telinga kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan yang baik bagimu. Berarti Bapak Ibu sekalian, tidak ada pemberi contoh terbaik di muka bumi ini kecuali baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya 14 abad yang silam, Nabi setiap kali menyampaikan khutbah, baik itu khutbah Jumat atau dalam kajian-kajian ceramah-ceramah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu mengatakan, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu selalu beliau sampaikan dalam khutbah beliau. Apa artinya? Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah di dalam kitabullah Al-Quranul Karim.
Wa khairal hadi, sebaik-baik petunjuk hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu sekalian, di dalam semua aspek kehidupan kita harus mengikuti ajaran, petunjuk, contoh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah akidah, dalam masalah ibadah, dalam masalah muamalah, maaf, sampai dalam masalah masuk toilet saja diatur oleh Rasul. Masuk toilet kaki kiri, keluar toilet kaki kanan. Sebelum masuk ada doanya, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Keluar toilet ada doanya, ghufranaka. Masuk toilet ada aturan mainnya. Bagaimana buang hajat menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Untuk laki-laki yang afdal kencing berdiri ataukah sambil jongkok, bagaimana, dan seterusnya. Itu masalah toilet diatur. Agama mana Bapak Ibu? Saya ulang, agama mana Bapak Ibu sekalian yang rinci dan detail memberikan aturan kecuali Islam? Oleh karena itu dalam semua kehidupan kita merujuk kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau panutan kita. Beliau adalah suri tauladan kita dalam segala hal, termasuk rumah tangga. Masuk materi kita. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jika kita berbicara tentang rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka rumah tangga beliau sallallahu alaihi wasallam adalah rumah tangga yang penuh dengan cinta, keindahan, dan kemesraan. Tidak sebagaimana rumah tangga yang ceritanya romantis, ya, cerita romantis picisan. Ternyata rumah tangga Nabi ini bisa dijadikan pilot project, percontohan oleh seluruh rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam, beliau mengatakan di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Apa kata Nabi? Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik, orang yang paling baik kepada keluargaku. Loh, berarti kalau begitu dalam urusan rumah tangga, ayo kita contoh manusia terbaik sejagat alam raya ini. Siapa itu? Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi juga bersabda, riwayatnya sama, riwayat Ibnu Majah, dalam kitab Sunan Ibnu Majah, dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khiyarukum li nisaihim. Kata Nabi, sebaik-baik dari kalian adalah yang terbaik di antara kalian kepada istrinya. Sebaik-baik lelaki adalah lelaki yang memberikan sikap terbaik kepada istrinya. Dan dalam riwayat yang lain tadi kita sambung, dan aku adalah yang terbaik untuk keluargaku, untuk istri-istriku. Oleh karena itu, mari saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, mengajak Bapak Ibu untuk menyelami bagaimana sih rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Bapak Ibu, setelah kita kumpulkan dalil-dalilnya, baik itu yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata tidak kurang dari 12 contoh rumah tangga Nabi yang harus kita tiru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tidak kurang dari 12 perbuatan dalam rumah tangga beliau yang kita umatnya, ayo
kita jadikan rujukan. Ayo kita tiru beliau. Ayo kita jadikan panutan, suri tauladan bagi rumah tangga kita sekalian, agar rumah tangga kita baiti jannati, agar rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Agar rumah tangga kita, agar rumah tangga kita tidak seperti mereka, rumah tangga orang-orang non-muslim, orang-orang kafir. Lu memangnya kenapa Bapak Ibu? Maaf Bapak Ibu ya, harus kami sampaikan. Bapak Ibu lihat orang-orang non-muslim, orang-orang kafir ketika di dunia, mesra apa tidak? Mesra. Mereka saja punya acara macam-macam. Ada Valentine Days, ada hari kasih sayang. Bahkan mereka juga tidak sungkan-sungkan menampakkan kemesraan di depan umum, di depan publik. Merangkul istrinya, bergandengan dengan istrinya. Ya Allah, kita saja lihat iri. Kita lihat iri. Ya Allah, cik romantis ya Allah, senengi ya Allah, romantis rumah tangganya. Maaf ya, perlu saya sampaikan, nanti di hari kiamat mereka bercerai-berai. Bapak Ibu ingin tahu? Saya akan bacakan ayatnya. Sebentar lagi saya akan bacakan. Orang-orang kafir non-muslim ketika mereka sudah masuk dalam neraka, tadi ayatnya sudah dibaca sebenarnya tentang orang-orang penduduk neraka dan penduduk surga, yaitu dibaca oleh imam kita tadi saat sholat subuh, yaitu surat Az-Zumar, ayat-ayat terakhir itu ya. Bahwasanya orang masuk neraka itu rombongan, orang masuk surga juga rombongan, nggak satu enggak, tetapi rombongan. Wasiqal ladina kafaru, lalu kemudian wasiqal ladina taqaw rabbahum, dan seterusnya. Saya akan bacakan ayatnya tentang orang kafir. Mereka orang kafir ketika sudah berada di neraka, adab sudah di depan mata, apa kata mereka? Ya Allah, masukkan istriku ke neraka asalkan aku bisa keluar dari neraka. Masukkan anak-anakku ke neraka, orang tuaku, bapak ibuku ke neraka, saudara-saudaraku semua ke neraka, asalkan aku bisa keluar dari neraka. Ya Allah, jadikan keluargaku semua menjadi tebusan untuk diriku. Itu orang kafir, Pak. Ketika di dunia mereka rukun, tapi nanti di hari kiamat mereka menuntut satu dengan yang lainnya. Mereka ingin keluarganya dijadikan tebusan, sampai bapak ibunya dijadikan tebusan. Itu ayatnya di mana, Ustaz? Surat Al-Ma'arij, surat nomor 70, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu di surat 70, yaitu surat Al-Ma'arij. Ayatnya Bapak Ibu mulai dari ayat yang 11 sampai dengan 15. Allah berfirman, yubassarunahum yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yawma idin bibani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Ayat 15-nya, kalla innaha ladha. Silakan, minta tolong dibantu terjemahannya ya Ali, silakan. Sedang mereka saling melihat pada hari itu sedangkan mereka saling melihat ketika adab sudah di depan mata, neraka sudah di depan mata. Lanjut teruskan. Pada hari itu orang yang berdosa ingin sekiranya ia dapat menebus dirinya dari azab dengan anak-anaknya. Loh, orang-orang kafir ingin menebus dirinya supaya keluar dari neraka. Siapa yang dijadikan tebusan? Anak-anaknya. Masukkan anak-anakku ya Allah ke neraka, asalkan aku bisa keluar dari neraka. Selain anak-anaknya dan istri dan saudaranya. Loh, istrinya dan saudara kandungnya. Loh, ya, padahal di dunia mereka rukun, mesra. Kita orang Islam lihat, ya Allah, cik senengi rukun, romantis, kaya raya, enak hidupnya. Jangan Bapak Ibu nggak usah iri. Ngapain kita iri dengan orang yang nasibnya bukan di surga? Iri itu dengan orang yang sudah jelas-jelas masuk surga. Itu iri boleh. Ini jelas-jelas nanti di hari kiamat mereka menebus dirinya, karena mereka bukan muslim. Lalu kemudian apa katanya? Apa kata Allah berikutnya? Teruskan, belum kelar
Gimana ceritanya? Dan keluarga yang melindunginya di dunia. Dan keluarganya yang melindungi di dunia, yaitu termasuk orang tuanya, dijadikan tebusan. Terakhir, dan orang-orang di bumi seluruhnya. dan dia berkata kepada Allah, kalau bisa semua manusia di bumi masukkan ke neraka ya Allah, yang penting aku keluar dari neraka ini. Itulah orang-orang kafir, Bapak Ibu. Sampai di situ aja, Mas. Jadi intinya adalah bahwasanya kita nggak pengen rumah tangga kita seperti itu. Lah terus yang kita inginkan, Ustaz, yang kita inginkan itu Bapak Ibu, rumah tangga kita ini di dunia ketemu bareng, di surga reuni bareng. Nah itu. Di dunia ketemu ya dengan kakeknya, dengan neneknya, dengan anak-anaknya, dengan keturunannya ketemu. Di akhirat di surga Allah ketemu bareng. Memang ada Ustaz ayat yang bicara tentang itu. Mulai kakek, nenek, suami, istri, anak, cucu, cicit, buyut, semua ketemu reuni bareng. Ada ayatnya. Di mana dalilnya? Tolong dibukakan lagi surat nomor 13 Ar-Ra'd. Kita dengarkan reuni di surga bersama keluarga. Masya Allah. Surat Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd ayat 23. Ar-Ra'd. Allah berfirman, Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Silakan baca artinya. Yaitu surga-surga Aden. Surga-surga Adnin. Lanjut. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya. No, surga-surga Adnin. Mereka masuk ke dalam surga tersebut bersama dengan orang-orang soleh dari nenek moyangnya, bapak ibunya, kakek-kakek, nenek-neneknya. Terus pasangan-pasangannya. Loh, pasangan hidupnya, suaminya, istrinya ketemu bareng di surga. Terus lu anak cucunya masuk surga bareng. Apa nggak pengen kita seperti ini? Lanjut teruskan. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Semua malaikat masuk ke tempat-tempat mereka, yaitu surga ini, dari semua pintu. Masya Allah. Lalu bagaimana Ustaz caranya supaya di surga bisa bareng sama keluarga? Ikutilah rumah tangga romantisme Nabi dalam rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa tadi yang saya sampaikan? 12 praktek romantisme rumah tangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo kita selami bersama bagaimana rumah tangga Nabi supaya rumah tangga kita ini yaitu sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita bahas yang pertama. Yang pertama, bentuk kemesraan dalam rumah tangga Nabi. Yang pertama ini, bahwasanya Pak, Bu, maaf, terutama bapak-bapak ini saya tekankan ini, terutama bapak-bapak, ibu-ibu juga masuk, ya. Yang pertama ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau memanggil istrinya itu dengan panggilan mesra, panggilannya mesra. Contoh disebutkan di dalam satu riwayat bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau memanggil istrinya yang bernama Aisyah radhiyallahu anhuma itu dengan panggilan Humairah. Humairah. Jadi nggak dipanggil Aisyah, Humairah. Ya Humairah. Apa itu Humairah? Humairah itu bahasa Arab yang artinya adalah wanita yang sangat putih kulitnya, cantik jelita. Humairah. Jadi selalu dikasih panggilan-panggilan Humairah. Jadi ini adalah panggilan sayang yang sangat berkesan di hati Aisyah radhiyallahu anhuma. Bahkan ini adalah wujud cinta Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anhuma. Jadi bolehlah kalau misalnya zaman sekarang seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan-panggilan mesra. Misalnya dengan panggilan sayang. Atau mungkin bapak-bapak panggil ibunya, istrinya beb. Beb. Ya, istri panggil suaminya cin cinta. Masya Allah. Sayangku, ya itu darling. Wah,
Waduh, pakai darling ya. Hani, my honey ya. Atau bahasa ya zaujati misalnya, wahai istriku, gitu ya. Jadi panggilan mesra. Lu Ustaz, lah kalau misalnya seorang suami Ustaz manggil istrinya itu mama, ya, atau umi, kan ada pembahasan itu. Umi atau dek gitu ya. Dek. Itu gimana Ustaz hukumnya? Padahal dia manggil ibunya sendiri juga mama. Dia juga manggil saudara kandungnya yang perempuan itu juga adik, dek. Itu tapi manggil istrinya juga dek. Sedangkan dia kalau manggil ibunya juga umi. Dia manggil istrinya juga umi. Apakah ini tidak termasuk zihar Ustaz? Apa tidak jatuh talak Ustaz? Katanya kalau menyerupakan istri kita dengan orang tuanya itu jatuh talak Ustaz. Manggil-manggilnya itu adalah panggilan yang menyerupai mahramnya. Jadi dia memanggil seorang istri dengan panggilan ya, yaitu yang panggilan itu adalah dia lakukan kepada salah satu mahramnya, seperti mama, dek, umi dan lain-lain ini. Bagaimana hukumnya? Ternyata kata para alim ulama, saya ringkas saja ya, karena waktu kita sempit ini, saya ringkas saja. Kata para alim ulama bahwasannya panggilan-panggilan tersebut suami kepada istrinya atau istri kepada suami, ya ayah. Ibu panggil suaminya ayah. Nah, itu. Anaknya juga manggil ayah. Bahkan ibu-ibu kalau manggil orang tuanya bapak atau ayah juga. Terus gimana ini? Kata para alim ulama, kesimpulannya ada dua. Yang pertama, kata para alim ulama, hal itu termasuk zihar. Apa itu zihar? Memanggil istri atau pasangannya dengan panggilan yaitu salah satu mahramnya, termasuk zihar. Jika diniatkan, nah ini yang penting niat masalahnya ini, yang penting niat. Jika diniatkan ingin menyerupakan istrinya dengan mahramnya. Jadi kalau ada seorang suami memanggil istrinya mama, ya dek, itu diniatkan menyerupakan istrinya itu dengan ibu kandungnya, karena dia panggil ibu kandungnya juga mama. Atau diniatkan panggil dek, diniatkan menyerupakan istrinya kayak adiknya. Kau ini loh kayak adikku persis ya. Kalau tak lihat dari belakang itu persis kayak mamaku, persis adikku. Betul-betul diniatkan seperti mahramnya. Ya ini jatuh. Ya ini yang namanya zihar. Haram hukumnya nggak boleh. Di mana dalilnya? Surat Al-Mujadilah ayat 2 sampai 4. Surat nomor 58 ayat 2 sampai 4. Itu yang nggak boleh. Ya. Tetapi yang nomor 2 sekarang, jika tidak diniatkan, dia manggil itu mama, ya, dede, gitu ya, umi atau ibu-ibu manggil ya ayah, gitu ya, pak, misalnya ya. Maka kalau itu niatnya adalah untuk memuliakan, untuk membahasakan anak-anaknya, maka itu diperbolehkan. Berarti semuanya ada di sini. Apa tadi? Niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Jadi kalau niatnya memang ingin menyerupakan istrinya dengan ibunya, haram. Berarti kalau dia menjima istrinya, maaf ya, menjima istrinya sama dengan dia menjima ibu kandungnya. Naudzubillah. Maka ini kalau memang niatnya diserupakan. Tetapi kalau niatnya ingin memuliakan istrinya, makanya nggak dipanggil mama. Ya, makanya mohon maaf tidak dipanggil namanya. Misalnya namanya itu adalah Fatimah, istri wanita itu namanya Fatimah, tapi dipanggil mama, nggak dipanggil Fatimah. Kadang suami sekarang kalau manggil istrinya itu ya seenaknya itu ya. Namanya Fatimah, tim. Enak gitu. Suaminya namanya Abdullah, lala dola. Enak gitu panggil dola itu. Ada nggak yang manggil dola di sini? Namanya Abdullah, ya. Jangan panggil yang mesra. Boleh, kembali ke materi kita. Panggil yang mesra. Misalnya nih, istrinya cantik, dipanggil aja Ummu Jamil, wanita yang cantik, ibunya wanita yang cantik, masya Allah. Boleh kasih panggilan mesra. Atau misalnya yang lain, yaitu sayang, ya, misalnya kekasihku, ya, bu apa ini, misalnya lagi macam-macam lah, beb, ya, atau honey, darling, ya, atau ya, cintaku, kan gitu ya. Saya sering mendengar seperti itu ya, istri memanggil suaminya cin. Saya mikir, oh putus cin ini.
cancin dari tadi cincin. Oh ternyata cintaku, masya Allah. Ya, nggak apa-apa ini, boleh. Nomor dua, karena ada 12. Nomor 2, rumah tangga Nabi, romantisme rumah tangga Nabi. Yang kedua adalah menggendong istri. Rasul itu suka menggendong istrinya. Bapak-bapak, ya, silakan dijawab sendiri ya. Ustaz, istri saya ini gemuk, Ustaz. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Menggendong istri, mana dalilnya menggendong istri? Dalil hadis yaitu disebutkan di dalam riwayat An-Nasai dalam kitab silsilah hadis sahih nomornya 3277. Saya bacakan aja ya, saya bacakan. Dari Aisyah radhiyallahu anhuma, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bercerita, dakhalal habasyatul masjidah yal'abun. Orang-orang Habasyah. Habasyah itu mana? Ethiopia. Orang-orang Habasyah masuk ke dalam masjid lalu mereka bermain-main. Maksudnya bermain-main ini adalah bermain-main pedang. Jadi dulu di zaman Nabi itu latihan memainkan pedang itu di dalam masjid. Dan boleh seperti ini, gak apa-apa. Jadi masjid itu multifungsi, gak apa-apa. Asalkan memang yaitu diajarkan di dalam syariat. Saya lanjutkan aja ya, tidak memperpanjang masalah ini. Terus ketika yaitu orang-orang Habasyah itu sedang bermain-main, memainkan pedang, berlatih perang di dalam masjid, maka kemudian faqala li, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku. Nabi yang berkata kepada Aisyah, apa katanya? Ya Humaira, wahai Humaira, dipanggil Humaira. Ya Humaira, wahai Humaira, atuhibbina antanduri ilaihim? Apakah engkau ingin melihat permainan mereka? Apakah kau ingin melihat permainan mereka, wahai Humaira? Lalu kemudian fakultu, aku menjawab, "Na'am." Iya wahai Rasulullah. Lalu kemudian apa kata Nabi? Apa yang terjadi ternyata? Faqama 'alal babi wajituhu fawada'tu daqani 'ala atiqihi. Artinya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di pintu. Aku pun datang menemuinya. Maka aku letakkan daguku di pundaknya. Wajahku menempel di pipi Nabi. Jadi rupanya digendong di belakang. Digendong, dagunya Aisyah diletakkan di pundak Nabi, bahu Nabi, pipinya ditempelkan di pipi Nabi. Mesra sambil digendong gitu. Aisyah lihat permainannya orang Habasyah memainkan pedang dalam masjid. Bapak-bapak pernah ya kayak begini? Ya, baik. Ya kita lanjutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat aja ya. Apa kata Nabi? Hasbuki, sudah cukup Aisyah? Yang kau lihat sudah cukup? Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, la ta'jal, wahai Rasulullah, jangan kesusu, jangan tergesa-gesa. Aku belum puas melihat permainan mereka. Lalu kemudian faqama li summa hasbuki, summa qala hasbuki. Lalu kemudian Rasulullah tetap menggendongku. Lalu Nabi bertanya lagi, sudah cukup Aisyah? Maka Aisyah menjawab, la ta'jal ya Rasulullah, jangan tergesa-gesa wahai Rasulullah. Lalu Aisyah berkata, ini perhatikan, qalat wa ma li hubbun nadhr wa ma li hubbul nadhr ilaihim walakinni ahbabtu an yablugha an-nisa'u maqamahu li wa makani minhu. Sebenarnya aku gak pengen lihat permainannya orang-orang Habasyah itu memainkan pedang. Aku gak pengen lihat mereka yang sedang bermain. Akan tetapi aku ingin agar para istri Nabi yang lain tahu cintanya Nabi terhadapku dan kedudukannya Nabi dan kedudukanku di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku kepingin supaya istri-istri Nabi yang lain itu lihat bahwasanya bagaimana Rasul itu mencintaiku. Masya Allah ya. Panas-panas ini berarti. Bapak Ibu sekalian, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwasanya boleh menggendong
yaitu istri. Nabi lakukan itu ya. Yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga adalah Nabi suka mengajak istrinya bermain, bercanda dengan bermain. Contohnya Ustaz, saya bacakan. Ini cuma salah satu contoh ya, salah satu contoh. Silakan Bapak Ibu, silakan cari cara yang lain boleh. Intinya ngajak istri untuk bermain, bercanda dengan bermain. Contohnya begini, dalam riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, Ahmad, dalam kitab Silsilah Hadis Sahih nomor hadis 131, ceritanya dari Aisyah radhiyallahu anhumah, dia berkata, aku pernah bersama Nabi SAW di dalam satu perjalanan. Dalam satu perjalanan ya, safar. Kemudian fasabaqtuhu ala rijlayya. Nabi mengajakku balap lari. Nabi ngajak Aisyah lomba lari. Bapak Ibu tahu, maaf ya, saya akan bacakan sedikit masalah umur ini. Pak, Bu, Aisyah itu jadi janda. Itu saat beliau berumur 18 tahun. Ayo, Rasul wafat 63. Tinggal dikurangi aja. Rasul wafat usia 63. Aisyah saat Nabi wafat umurnya 18 tahun. Berarti masih muda sekali Ustaz. Iya. Aisyah dinikahi Nabi usia berapa Ustaz? Di dalam satu riwayat yaitu dinikahi oleh Nabi yaitu umur 6 tahun. Nah, dan pada saat itu belum dijima oleh Nabi. Lalu kemudian saat yaitu setelah beberapa tahun yaitu kemudian Nabi menjima Aisyah radhiyallahu anhuma. Berarti usia masih muda sekali. Dan apakah punya keturunan? Tidak. Nabi dengan Aisyah tidak memiliki anak. Semua putra-putri Nabi yaitu dari rahimnya Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Jadi Nabi mengajak lari. Anda tahulah kalau sudah Aisyah umur 18 tahun berarti kan Nabi ini usianya 63. Lah kalau ini diajak lomba lari, ya usia Nabi berarti sudah usia tua. Nabi mengajak istrinya yang masih muda belia lomba lari. Saya tidak menyuruh Bapak Ibu setelah kajian taklim ini kemudian lomba lari kepada. Tidak. Tapi lihat pelajarannya di sini. Kita lihat ini ya. Kita lihat. Terus kemudian apa yang terjadi? Falamma, dan ternyata Nabi mengalahkanku. Terus falamma hamaltul lahma sabaqatuhu fasabaqani. Tatkala tubuhku mulai gemuk, ya. Mohon maaf ini. Ketika Nabi mengajakku balap lari, lomba lari, ternyata aku mengalahkan Rasul. Awalnya begitu, aku mengalahkan Rasul. Tatkala tubuhku menjadi gemuk, kata Aisyah, aku mengajak Rasulullah balap lari lagi. Yang ngajak sekarang Aisyah, ayo kita lomba lari lagi. Saat Aisyah badannya sudah mulai gemuk, maka beliau ternyata mengalahkanku. Sampai-sampai akhirnya Nabi berkata, hadihi bitilkas sabaqati. Kata Nabi, ini balasan atas kekalahan yang dulu. Ya. Jadi ketika Aisyah badannya sudah mulai gemuk, Aisyah yang ngajak, ayo kita balap lari lagi. Ternyata Nabi yang menang. Akhirnya Nabi berkata, ini balasan dari kekalahanku dulu. Bapak Ibu sekalian, ayo diambil pelajaran. Saya bukan mengajarkan kepada Bapak Ibu ngajak lomba lari istrinya, tidak. Tapi lihat, usia setua itu Nabi yang usia sudah kepala 6 ya, 60 sekian ya, diajak istrinya lomba lari atau beliau mengajak istrinya yaitu mau. Artinya apa? Rumah tangga itu akan romantis kalau di dalamnya itu ada canda, ada permainan di dalamnya, guyon. Sebab ada seorang suami itu di dalam rumah itu nggak pernah ngajak canda kepada istrinya. Mohon maaf, kalau sama teman-temannya, wah cekakaan itu. Ya, apalagi telepon. Ya, telepon itu ya. Mohon maaf ini sama teman-temannya, ya apa kabar ya, kakak. Begitu istrinya telepon, dilihat. Assalamualaikum. Ya mari. Ya, salam. Kasar, tidak halus,
Nggak ada canda. Mbok yao gitu. Apa mbok yao itu ya? Seyogianya. Wong sama teman-temannya guyon kok cekakaan. Kenapa begitu istrinya telepon? Mestinya. Masya Allah. Assalamualaikum. Ya, udah kangen ya. Kan enak ini ya. Ini enggak. Iya mari ini. Iya. Menggupu ya sendiri. Assalamualaikum. Ya apa kabar ya? Sama teman-temannya senyum, sama teman-temannya guyon, tapi sama istrinya kasar. Tapi di sini kan nggak ada tuh suami seperti itu. Ada yang ngaku maksudnya. Itu yang nomor 3. Nomor 4. Makan sepiring berdua dan minum segelas berdua. Masya Allah. Makan itu sepiring berdua, minum segelas berdua. Mana dalilnya? Dalilnya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, nomor asli ya, nomor 300. Saya bacakan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika aku minum pada saat haid. Aku minum pada saat aku sedang haid. Singkat aja ya, saya langsung terjemahkan aja. Lalu aku berikan kepada Nabi SAW. Maka beliau meletakkan, anggap yang saya pegang ini gelas. Ketika Nabi minum pada saat Aisyah radhiyallahu anha itu haid, minum, lalu aku berikan gelas itu kepada Nabi, lalu Nabi meletakkan mulutnya di tempat minum bekas mulutku. Ya. Dan aku juga pernah makan daging yang masih tersisa pada tulang. Sewaktu aku juga haid juga, lalu aku sodorkan tulang tadi kepada Nabi, maka Nabi pun meletakkan mulutnya pada bekas gigitan yang ku makan tadi. Ya. Termasuk gelas tadi. Dalam riwayat Nabi sambil memutar-mutarnya, diletakkan di bekas, yaitu bibirnya Aisyah, lalu Nabi memutar-mutarnya. Masya Allah. Begitu juga bekas gigitan daging tadi. Masya Allah. Ini loh romantisme rumah tangga Nabi. Mungkin kita belum pernah melakukan. Sepiring berdua, segelas berdua. Maaf Bu, bahkan maaf. Kita makan di meja makan. Anggap ini meja makan. Suami ada di tempat duduk saya, istri ada di depan kita, anak-anak di kanan kiri kita. Itu satu meja makan, piringnya sendiri-sendiri. Maaf, gak ada berkah. Kata Nabi SAW, yang namanya makanan itu mengandung berkah. Kata Nabi, fajtami'u ala ta'amikum. Ya, berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah. Yubarik lakum fi, maka Allah akan menurunkan keberkahan kepada kalian. Lo berarti maksudnya berkumpul pada makanan kalian, satu nampak, satu tempat, dipakai rame-rame. Sepiring sama istri berdua, makan berjamaah. Ya ini yang dimaksud makan berjamaah itu, bukan makan sendiri-sendiri. Makanya kalau bisa Bapak Ibu di rumah tangga kita punya piring besar, anak-anak ikut makan gitu ya, bareng. Gitu ya. Suami nyuapin istrinya, istri disuapin suaminya. Begitu Bapak Ibu. Apalagi kalau istrinya itu 2 atau 3, Masya Allah. Saya bayangkan tok aja, istri pertama disuapin, istri kedua, ya Allah, nikmat. Ustaz mulai ini ya, mulai. Sudah nanti ibu-ibu komplain nanti ya. Kita lanjutkan, makan sepiring berdua, segelasnya segelas berdua, Masya Allah. Ya, baik kita lanjutkan. Jadi ini nomor 5, bersandar di pangkuan istri. Nabi itu sering kali itu tiduran di pangkuannya Aisyah dan istri-istri Nabi yang lain, bersandar di pahanya Aisyah atau paha istri-istri Nabi yang lain. Selalu romantis. Jadi kalau duduk itu bukan kemudian sendiri-sendiri ya, seperti itu. Bukan, tetapi Nabi selalu menyandarkan kepalanya tiduran di kaki atau paha istri-istrinya. Mana dalilnya? Dalilnya adalah riwayat Muslim, nomornya 301, Sahih Muslim 301. Seorang suami boleh membaca Al-Quran sambil berbaring di pangkuan istrinya. Kenapa? Karena Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana wa ra'sahu fi hijri wa ana haidun." Dulu Nabi pernah membaca Al-Quran dan kepala beliau ada di pangkuanku. Saat itu aku sedang haid. Nabi tiduran sambil baca Al-Quran. Seperti itu.
Nomor 6, mencium istri saat pamitan ingin pergi. Mau pergi itu dicium istrinya. Oh ya, mau pergi itu keningnya dicium atau pipinya dicium. Itu Rasul pamitan kita. Nabi saya dan Nabi panjenengan. Romantisme rumah tangganya luar biasa. Bukan drama picisan ini, bukan sinetron, bukan. Ini betul-betul dibuktikan dan dijadikan percontohan oleh rumah tangga, seluruh rumah tangga yang ada di muka bumi ini. Saya ulang, mencium istri saat pamitan ingin pergi. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah hadis riwayat Abdul Razzaq dalam kitab Al-Musannaf, yaitu nomor 509. Saya bacakan lagi. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah SAW berwudu, kemudian saat hendak pergi sholat. Loh, berarti kan Bapak Ibu, Nabi mau sholat ke masjid, Nabi wudu di rumah. Saat akan berangkat sholat ke masjid, beliau menciumku, berarti gak batal wudu. Lah kok ada sebagian orang punya pemahaman kalau habis wudu dipegang istrinya batal, wudu lagi. Loh, ini mahramnya. Sebab ada sebagian wanita begini, ya, ojo nyekel aku loh, aku wudu, ojo nyekel loh, aku wudu ini. Lah terus dikata cekel aku nyekel sopo. Ya, itu gimana ini? Wong istrinya yang tidak boleh itu jima, itu baru batal wudu. Loh, ini hanya dipegang atau disentuh, dicium keningnya. Mau sholat soalnya. Rasul itu mau ke masjid mencium dan Nabi tidak mengulangi wudu. Beliau melaksanakan sholat tanpa berwudu kembali. Ini hadisnya sahih, Bapak Ibu. Nggak apa-apa. Nah, ayo panjenengan mau ke Masjid Nurul Yakin, ya, istrinya dicium, berangkat, ya, pulang dari masjid Ustaz, ya nggak apa-apa mau nyium lagi, ya. Kata istrinya tipis Ustaz, terus dicium, ya, nggak apa-apa meskipun tipis. Kita lanjutkan. 7, mandi dan bercanda bersama. Mandi bersama dan bercanda bersama. Ini dilakukan oleh Nabi. Dalilnya, tidak ada yang lebih hebat dari kemesraan yang ditunjukkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercanda dan mandi bersama istrinya. Dalilnya, riwayat Muslim dalam kitab Sahih Muslim nomornya 321. Aisyah radhiyallahu anhuma berkata, "Kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin." Aku mandi bersama Rasulullah di dalam bejana yang sama, di dalam tempat yang sama, bak yang sama. Berarti mandi bareng ini. Tangan kami saling berebut dan kami berdua dalam keadaan junub. Tuh, ini dilakukan. Bahkan dalam riwayat yang lain, Atha bin Abi Rabah radhiyallahu berkata, aku melihat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan Jabir bin Umairah Al-Ansari sedang berlatih memanah. Singkat ceritanya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, nih perhatikan sabdanya Nabi. Saya langsung singkat aja ya hadisnya. Kullu syai'in laisa min dzikrillahi azza wa jalla fahuwa lahun, ya. Fahuwa lahun wa lahun aw sahun. Kata Nabi, semua perbuatan yang dilakukan bukan untuk mengingat Allah. Saya ulang, semua perbuatan yang dilakukan bukan untuk mengingat Allah, maka itu termasuk sia-sia, permainan dan menimbulkan kelalaian. Illa arba'a khisalin, kecuali 4 perbuatan. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada 4 perbuatan yang kalau panjenengan lakukan seharian full ngeblek, panjenengan tidak termasuk orang yang melakukan perbuatan sia-sia. Nah, bahkan panjenengan dapat pahala. 4 ini tidak sia-sia, tidak sia-sia. Apa 4 ini? 1, masyur rajuli bainal ardhaini, bainal ghardhaini, yaitu memanah. Intinya memanah, latihan memanah. Kecuali kalau datang waktu sholat duhur, sholat dulu. Setelah sholat duhur, memanah lagi, latihan memanah terus. Masjid Nurul Yakin ada latihan memanah? Oh, belum ada, ya. Nah, mudah-mudahan bisa dibentuk tim panahan, kan gitu ya. Masjid Nurul Yakin. Latihan memanah, nggak apa-apa seharian keblok, asalkan kewajiban ibadah tetap ia lakukan. Yang nomor 2 adalah yaitu berkuda. Berarti ini nanti ada cabang-cabang olahraga, 3 cabang olahraga yang disyariatkan oleh Rasulullah. 3 cabang. Kita baru membahas baru 2. Yang pertama memanah, yang kedua berkuda. Yang ketiga adalah berenang. Berenang. Yang nomor 3, berenang. Lalu kemudian yang keempat, lah ini yang keempat, wa mula'abatahu ahlahu, bercanda, guyonan
dengan istri seharian nggak apa-apa, mulai pagi sampai sore itik-itikan asal panjenengan betah aja nggak apa-apa ya. Guyon di dapur, guyon di ruang tamu, guyon di ruang depan, guyon di teras rumah, guyon di sepeda motor yang guyon canda, guyon bercanda dengan istri terus menerus, itu ibadah. Makanya bapak-bapak mohon maaf, termasuk juga ibu-ibu juga, ayo ciptakan dalam rumah tangga kita ini yaitu penuh dengan canda, guyon, dan itu adalah ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi mandi dan bercanda bersama. Nabi rebutan gayungnya yaitu ketika mandi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nomor 8, membelai mesra. Membelai dengan mesra. Pak, maafin, perlu diketahui, belayan seorang suami itu, jujur ini, ibu-ibu kalau mau jujur, belayan seorang suami itu punya pengaruh kuat dalam diri seorang istri. Istri itu akan merasa tentram hatinya, nyaman tatkala mendapat belayan dari suaminya. Jadi kalau sudah duduk gitu ya, kepalanya dipegang, rambutnya dibelai, yang sabar kau ya, aku tahu pekerjaanmu hari ini luar biasa. Mana kau masak, mana kau mendidik anak-anakku, mana belum ngajari mereka, ngantarkan mereka sekolah, ngantarkan mereka ngaji, belum juga yang lainnya yang mungkin aku tidak sanggup. Yang sabar, tak doakan kamu, yang kamu lakukan diberkahi, dibeli. Tenang Pak, tenang. Jujur ibu-ibu, jujur, jelas ya. Itu bisa kuat hatinya, itu nyaman dia, dan itu yang membuat pengaruh kuat dalam hati seorang wanita. Awalnya emosi itu kalau seorang suami itu duduk sini, ya, lalu dibelai. Apa? Kenapa? Dibelai rambutnya. Oh, itu tenang hatinya, Pak. Ya, dan ini kadang-kadang tidak dipahami oleh suami. Ya. Baik, kita lanjutkan. Itu nomor 8. Dalilnya di mana? Dalilnya adalah di dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadisnya 5216. Kita lanjutkan aja. 19. Nomor 9. Membantu istri naik onta. Kalau sekarang kan bukan onta, bukan kendaraan. Membantu istri naik onta. Pak, Bu, maaf ya, bapak-bapak terutama, panjenengan Pak pernah tidak mendengar istilah ladies first? Apa ladies first? Wanita didulukan. Maka Rasulullah SAW adalah orang yang sangat paham akan hal ini. Saya bacakan ceritanya dalam hadis Bukhari, dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 2235, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, saya langsung aja bacakan ringkasannya. Kami pulang menuju Madinah, dari Mekah ke Madinah. Sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, aku melihat Rasulullah SAW menutupi istrinya Sofia dari belakang dengan kain besar. Kemudian beliau duduk di samping ontanya. Jadi supaya gak kelihatan orang, maaf ini, beliau yaitu mencari kain yang besar ditutup begini. Lalu Nabi jongkok, bukan jongkok ya, apa itu ya, duduk yang lututnya itu ditegakkan. Lalu kemudian beliau menekuk lututnya, lalu Sofia meletakkan kakinya di atas lutut Nabi, lalu kemudian naik ke atas onta. Kenapa? Karena Sofia, istri Nabi yang satu ini, ya, istri satu-satunya istri Nabi, Pak, satu-satunya istri Nabi yang garis keturunannya itu ketemu langsung pada Nabi Musa alaihissalam. Itu Sofia ketemu. Dan Bapak Ibu tahu pernikahan Rasul dengan Sofia tidak ada cinta sama Rasul, tidak ada cinta. Jadi mohon maaf kalau ada seorang istri, banyak wanita itu japri ke saya, bagaimana Ustaz ya, pernikahan saya itu tidak dilandasi dengan cinta. Saya nikah ini dipaksa orang tua Ustaz. Ya apa Ustaz, saya ini nurut sama orang tua, tapi sebenarnya saya tidak cinta. Saya itu sebenarnya punya pandangan, tapi karena saya dipaksa. Anda pikir Sofia dulu cinta sama Rasul? Enggak. Kenapa Sofia tidak ada cinta sama Rasul ketika dinikahi oleh Nabi? Karena dia, yaitu keluarganya, banyak yang tewas, yaitu di medan peperangan di tangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya dia dendam, makanya dia tidak ada cinta. Tapi Rasul meluluhkan hatinya Sofia, sabar, disikapi dengan baik istrinya, diperlakukan dengan sampai luluh hatinya, sehingga muncul cinta. Awalnya enggak. Jadi kalau ada seorang wanita, saya tidak mencintai laki-laki itu sebenarnya yang menjadi suami saya, tidak ada cinta. Jadi saya ngelayani dia ini apa Ustaz ya? Karena tidak ada cinta. Anda pikir Sofia ada cinta? Tiru.
Maka seorang suami harus mengambil hati istrinya dengan cara yang baik sampai dia luluh hatinya, muncul rasa cinta itu. Ya, Bapak Ibu sekalian, kembali ke cerita Sofia ini tadi. Dan ternyata Sofia ini satu-satunya istri Nabi yang nasabnya nembus ke Nabi Musa alaihissalam. Nasabnya, Masya Allah, nasabnya bagus sampai ke Nabi Musa alaihissalam, nembus. Lah kemudian Sofia ini termasuk istri Nabi yang maaf pendek. Jadi pendek, lalu makanya Nabi menekuk lututnya karena otak itu tinggi ya, maka beliau radhiyallahu anha menginjak lutut Nabi lalu naik ke otak. Lah kalau diterapkan zaman sekarang Ustaz, bagaimana? Sebelum suami masuk ke mobil, suaminya bukakan pintu dulu. Keren. Ada yang model kayak gini, dibukakan dulu. Masuk Bang. Ya. Alamak kok kayak jerakan habis supir emang. Tidak, Sofia diperlakukan seperti ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibukakan dulu. Lah kalau naik motor Ustaz, gimana caranya? Kalau naik motor, maka begitu suami yaitu sudah naik motor, sudah istri kemudian sudah lalu ditanya, gimana? Sudah mapan, Bang? Sudah enak duduknya? Sudah. Hati-hati ya, hati-hati. Nah, baru. Ini tidak. Ayo jemput Anda ke souvenir. Maklum Surabaya ini soalnya. Ayo cepet, kadang-kadang saya kan duduk aja ini saya. Itu suami zaman sekarang. Sabar, matikan dulu mesinnya. Buat dia nyaman. Buat dia nyaman. Sudah, Ustaz, rokmu hati-hati. Rokmu sudah. Jangan sampai tersingkap. Itu aurat, itu kaos kaki juga sudah tertutup semua. Enak dudukmu sudah. Sudah ya. Bismillah. Nyalakan. Itu betul-betul dimintis ya dengan baik ya. Jadi membantu istri. Baik, kita lanjutkan 10, tinggal 2 lagi kita akhiri. Tidur di dalam satu selimut, meskipun dalam keadaan haid. Jadi pernah yang saya bacakan Ummu Salamah, istri Nabi yang lain. Ummu Salamah ini Bapak Ibu radhiyallahu anha, seorang istri Nabi yang meninggalnya agak lama, meninggal tua, usia 90 tahun meninggal. Kalau Aisyah radhiyallahu anha meninggal usia 63. Kalau Khadijah 65. Kalau Zainab binti Jahsy 57. Khusus yang ini Ummu Salamah 90 tahun meninggal umurnya. Ummu Salamah berkata, ketika aku berbaring bersama Rasul dalam satu selimut, tiba-tiba aku haid. Ini sudah satu selimut ini, aku haid. Maka aku bangun dan mengambil pakaian haidku. Maaf ya, kalau dulu kan tidak ada pembalut ya, dulu di zaman Nabi. Sekarang kan ada pembalut. Ini diceritakan aku mengambil pakaian haidku. Rasulullah bertanya, Anafisti, apakah kamu haid? Maka aku menjawab, nah, iya wahai Rasul, aku haid. Maka Rasulullah memanggilku dan akhirnya aku tidur bersamanya dalam satu selimut. Bahkan kepada istri Nabi yang lain, Aisyah, itu ketika Aisyah haid, tetap Nabi mencumbuinya meskipun tidak dijima, dicumbui. Jadi tidak ada halangan, istri boleh, yaitu menunaikan kewajibannya kepada suami sekalipun dia haid. Bisa menyenangkan suami sekalipun dia posisi haid, bisa. Dengan cara-cara yang diajarkan oleh syariat. Kayak apa Ustaz? Insya Allah lain waktu aja ya. Insya Allah lain waktu. Jadi Bapak Ibu sekalian, intinya boleh. Jangan seperti orang Yahudi. Maaf ini ya, orang Yahudi di dalam riwayat Muslim, kalau istrinya haid, orang Yahudi itu dipulangkan ke rumah orang tuanya. Nanti kalau istrinya suci dipanggil lagi. Kurang ajar Yahudi ini. Jadi kalau istrinya suci dipanggil lagi, kalau haid dipulangkan. Ya kita nggak boleh seperti ini. Kadang-kadang kalau istrinya kayak nggak butuh, nanti kalau sudah suci, wis keramas, sudah suci, butuh, nggak boleh. Ketika istri itu haid, tampakkan kita ini semakin cinta kepada dia. Kenapa Pak? Kenapa Bu? Mohon maaf ini, terutama bapak-bapak. Kenapa? Karena istri itu kalau haid, maka akan terjadi dampak psikologi. Mudah cemburu, mudah marah, ya itu wajar bawaan seperti itu. Lah suami harus paham. Nah, tambahkan rasa cinta berlebih ketika istri itu lagi. Mestinya begitu. Nomor 11, menyisirkan rambut. Disisiri rambutnya. Aisyah radhiyallahu anha berkata, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Aku pernah menyisirkan rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Suami disisiri rambutnya oleh istrinya, disisiri. Ya, itu ya. Silakan ini bisa dicoba ya. Mulai hari ini dicoba ya, awal tahun ini ya. Nah,
seperti itu. Jadi Aisyah itu menyisir rambutnya Rasulullah SAW. Apa boleh suami menyisir rambut istri? Nggak apa-apa, disisiri rambutnya. Ya. Terakhir 12, mengantarkan istri. Istri mau ke pasar kayak begini ini, ya di rumah tidak ada waktu libur seperti ini, diantarkan ke pasar. Istri mau ke masjid, ayo suami suka antarkan istri, suka mengantarkan istri, menemani istri, menemani istri. Ada loh seorang wanita itu, wes gak enak, saya itu paling tidak senang kalau diantar suami. Sebab apa? Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Ada gak wanita yang kayak begini? Gak senang, jadi dia itu kepinginnya itu sendirian. Nah, gak boleh ya. Yang paling bagus itu diantarkan oleh suaminya. Mana dalilnya? Terakhir ini ya, dalilnya ada di dalam kitab Sahih Bukhari, nomornya 3281, 3281. Saya bacakan dari Sofia binti Huyai radhiyallahu anha, dia berkata, suatu ketika Nabi sedang melakukan i'tikaf. Nabi i'tikaf loh ini di masjid. Kemudian aku mendatangi dan menjenguk beliau pada malam hari dan berbincang-bincang. Nabi i'tikaf dijenguk istrinya dan diajak ngobrol. Ini i'tikaf loh ini, istrinya diajak ngobrol. Kemudian ketika aku hendak berdiri, hendak pulang, mau pulang, beliau berdiri bersamaku, hendak mengantarkanku. Jadi Nabi mau mengantarkan aku pulang. Jadi mengantarkan sampai yaitu tidak keluar dari batasan masjid. Nah, seperti itu. Jadi inilah romantisme Nabi di dalam rumah tangga Nabi kepada istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita jadikan suri tauladan. Mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah fid dini wad dunya wal akhirah. Baik Bapak Ibu sekalian, ada yang bertanya? Tidak ada ya? Baik, kalau begitu kita tutup dengan doa penutup majelis. Semoga sedikit menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.